Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi menentukan persamaan garis lurus. Oke, sudah siap? Kita akan mempelajari bentuk persamaan garis lurus, yaitu yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C. Ingat di sini, Y sama dengan MX ditambah C. Ingat ya. Yang kedua, bentuk nomor 2 ini dari bentuk nomor 1. Cuma ada variasinya, yaitu Y dikurangi Y1. Ya. Sama dengan M gradien diganti dengan rumus, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya. Jadi, masih ingat ya ini? Ini adalah rumus menentukan nilai gradien atau nilai M. Selanjutnya di sini ada X, maka di sini di sebelah kanannya juga X. Cuma di sini X dikurangi oleh X1. Siapakah X1? Y1. X1 dan Y1 adalah titik koordinat yang dilalui garis tersebut. Oke? Oke. Kita akan mencoba untuk menggunakan bentuk persamaan garis lurus tersebut. Yang pertama, jika diketahui gradien M dan titik koordinat X, Y yang dilalui, menggunakan persamaan garis lurus, bentuk umum yang pertama yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Ya, masih ingat ya tadi? Yang pertama adalah Y sama dengan MX ditambah C. Caranya bagaimana? Cari dahulu nilai C ya, karena di sini nilai C belum diketahui. Kita cari dengan mensubstitusikan gradien M yang diketahui dan titik koordinat yang dilalui yaitu X, Y. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menyusun persamaan garis seperti bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C dengan mengganti nilai M dan C yang sudah diketahui. Baiklah, lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis lurus dengan gradien 5 dan garis melalui titik 3,1. Penyelesaiannya bagaimana? Coba perhatikan. Di sini yang diketahui adalah gradien, berarti M-nya sama dengan 5. Dan titik koordinat yang dilalui adalah 3,1 sebagai titik koordinat X, Y, artinya X-nya 3 dan Y-nya 1. Kemudian, bentuk umum dari persamaan garis lurus yang kita miliki adalah Y sama dengan MX ditambah C. Maka kita bisa mensubstitusikan Y sama dengan 1. Dari mana Y sama dengan 1? Ya, di sini X, Y 3,1. Berarti Y-nya diganti angka 1. Kemudian di sini MX. M-nya adalah 5. X-nya menggunakan ini ya. X, Y. X nilainya 3. Y-nya nilainya 1 yang tadi kita gantikan di sini. Oke. Ditambah C, karena C-nya belum tahu, tetap kita tulis huruf C. Gitu ya. Selanjutnya, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Ditambah C, harus sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai C bagaimana? Iya, 1 dikurangi 15. Sehingga diperoleh negatif 14. Itu nilai dari C. Jadi, C nilainya adalah negatif 14. Selanjutnya, kita dapat menuliskan bentuk persamaan garis dari bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kita ganti M-nya dengan
5 dan C-nya dengan negatif 14. Sehingga menjadi bentuk yang terakhir adalah Y sama dengan 5X dikurangi 14. Selesai. Mudah bukan? Iya. Inilah bentuk persamaan garis lurus yang diminta. Kita lanjut. Jika sejajar dengan garis tertentu dan melalui titik tertentu. Contohnya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X ditambah 1 dan melalui titik 1,2. Yang diketahui adalah garis Y sama dengan 3X plus 1 kita tulis, maka kita dapat menentukan atau menuliskan gradiennya yaitu 3. Ya, kita tulis M sama dengan 3. Gradien garis lain yang sejajar, ya, yang sejajar dengan garis ini harus sama. Karena di sini gradiennya 3, maka gradien garis yang lain yang sejajar harus sama. Nilainya juga 3. Ya. Jadi kalau sejajar maka gradiennya sama, walaupun garisnya berbeda. Oke, kita lanjut. Titik yang dilalui oleh garis tersebut adalah X, Y yang diketahui di sini 1,2 ya. Dari soal di sini 1,2. Kemudian kita substitusikan ke bentuk umum yaitu Y sama dengan MX ditambah C ya. Selalu ingat ya ini. Y sama dengan MX ditambah C. Kita ganti nilai Y dari titik yang dilalui 1,2 ini berarti Y-nya adalah 2 ya. Dan X-nya berapa? Iya, 1. Sehingga nanti Y-nya diganti 2, X-nya diganti 1. 3 dari mana? 3 dari gradien. Ya, gradien M sama dengan 3 tadi ya. Sementara nilai C juga belum tahu. Kita tulis apa adanya. Huruf C tetap huruf C. Selanjutnya 3 kali 1 adalah 3. Maka mencari nilai C bagaimana? Iya, 2 dikurangi 3 sehingga diperoleh nilai C sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita substitusikan ke bentuk umum yaitu Y sama dengan MX ditambah C sehingga menjadi bentuknya Y sama dengan 3X ditambah negatif 1 ya. Dari mana? Iya, di sini gradiennya 3. Kemudian C-nya tadi diperoleh negatif 1. Ditambah negatif 1, kita tulis yang bentuk sederhana yaitu menjadi dikurangi 1. Ya, sehingga Y sama dengan 3X dikurangi 1. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis A, yaitu Y sama dengan 3X tambah 2. Dan melalui titik 6,5. Seperti apakah persamaan garis yang dimaksud? Ya, kita tulis yang diketahui dulu. Garis A tadi adalah Y sama dengan 3X plus 2. Artinya gradiennya adalah 3 ya. Jadi gradien garis A sama dengan 3 atau MA sama dengan 3. Maka gradien garis yang tegak lurus garis A adalah M sama dengan negatif 1/3. Dari mana ini? Ya, masih ingat bahwa gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah tandanya berlawanan. Kalau di sini yang pertama tadi adalah positif, maka yang lain negatif. Kalau yang diketahui sebelumnya 3, maka gradien garis yang lain atau yang tegak lurus adalah kebalikannya 3, yaitu 1/3. Gitu ya. Jadi sama halnya dibalik, 3 itu sama halnya 3/1, kalau dibalik jadi 1/3. Gitu ya. Mudah dipahami ya? Oke, kita gunakan
gradien yang baru ini, yaitu negatif 1/3. Kita lihat dulu melalui titik X, Y dari soal 6,5. Berarti X-nya nanti 6 dan Y-nya sama dengan 5. Kita substitusikan ke persamaan garis bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Di mana Y-nya nanti diganti dengan ya angka 5 dan M-nya menggunakan negatif 1/3 seperti ini. X-nya diganti dengan X sama dengan 6 ini ya. Sementara C juga belum tahu, kita tulis tetap huruf C. Selanjutnya kita hitung dulu yang perkalian ini, negatif 1/3 dikali 6. 1 kali 6, 6 dibagi 3, berapa? 2. Jadi menjadi negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah C sama dengan 5. Atau 5 sama dengan negatif 2 ditambah C. Bagaimana untuk mencari nilai C? Iya, betul. 5 ditambah 2 ya. Jadi pindah ruas di sini, min 2 menjadi positif. Karena berpindah menemani atau menjadi satu ruas dengan 5. Sehingga jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai C sama dengan 7 dan kita substitusikan ke bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, menjadi Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 7. 7 berasal dari C yang barusan kita temukan. Negatif 1/3 itu dari M atau gradien yang kedua atau gradien dari garis yang tegak lurus yang diminta. Oke, selesai. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Jika melalui dua titik koordinat, misalnya titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka persamaan garis lurusnya adalah, ya, di sini pakai bentuk yang kedua ya, Y dikurangi Y1 sama dengan gradien, ya, ini rumus gradien tadi, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, kemudian dikali X min X1. Ya. Jadi bentuk ini kita gunakan untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, titik pertama dan titik kedua. Oke? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mensubstitusikan atau menggantikan nilai X dan nilai Y dari titik-titik koordinat yang dilalui garis. Contohnya seperti apa? Iya, perhatikan contohnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,7 dan titik 4,5. Maka kita tulis yang diketahui titik yang pertama X1, Y1 ya, 3,7 misalnya. Dan X2, Y2 adalah 4,5. Gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk persamaan garis lurusnya seperti apa? Nah, kita tulis rumusnya yang kita sudah tahu sebelumnya, yaitu Y min Y1 dikali gradien dikali X min X1. Dengan mengganti Y1 dan X1 dari titik yang pertama tadi ya, di sini, dan mengganti Y2 min Y1 berarti 5 dengan 7, X2 dikurangi X1 berarti 4 dengan 3, gitu ya, semua ada. Bilangannya ada, tinggal menggantikan menjadi seperti ini. Jadi Y1 diganti 7, ini ya, Y1 diganti 7, sedangkan gradiennya dihitung dengan mengganti
Y2 dikurangi Y1 yaitu 5 dikurangi 7 ya. Dan penyebutnya adalah 4 dikurangi 3. Kemudian di sini X dikurangi X1 berarti X dikurangi oleh 3 ini ya. Jadi X1 sama dengan 3. Seperti ini. Kita hitung dulu gradiennya ini yang berwarna kuning ya. 5 dikurangi 7 negatif 2 ya. 4 dikurangi 3 kan 1 ya, sehingga di sini negatif 2 dibagi 1 tetap negatif 2. Kemudian X min 3 tetap. Kita kalikan yang di dalam kurung, semua yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga akan menjadi negatif 2X ditambah 6. Dari mana 6? Iya, negatif 2 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif jadi positif. 2 kali 3 menjadi 6. Nah, selanjutnya di sini Y dikurangi 7 karena ini huruf, ini angka, tidak bisa dihitung. Maka kita pindah saja ke ruas kanan ya. Negatif 7 dipindah ke ruas kanan menemani angka 6 nanti menjadi apa ya? Iya, menjadi positif ya. Tadinya negatif berpindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Sehingga 6 ditambah 7 menjadi berapa? Iya, menjadi 13. Sehingga bentuk persamaan garis lurus yang dimaksud adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 13. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, pasti mudah. Karena kalian sudah belajar. Asal mau belajar, maka semua akan menjadi mudah. Oke? Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses tentunya. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.